lagi ada hot topic nih Om Rifan. Betul. Kan Om sebagai penggiat otomotif juga, pengamat otomotif juga, apalagi di Indonesia ini siapa yang nggak tahu sama Om Rifat Sungkar, ya kan? Pembalap juga, kolektor dia nggak Om? Ya lumayan. Ya. Ada lah 1-2 biji. Nah, ini kan ada hot topic yang lagi bilang kalau misalnya umur mobil 10 tahun nggak boleh masuk ke Jakarta. Iya betul. Nah, menurut Om Rifat gimana? Setuju apa enggak dulu? Gini, jadi kemarin ini saya punya diskusi langsung ya begitu undang-undang itu kayaknya baru dicanangkan. Tapi kalau saya melihatnya itu sebuah peluang bukan sebuah masalah. Kenapa begitu? Karena di Sudden Meeting Up yang sebelumnya kita kan baru bicara mengenai legalisasi kendaraan custom, which is itu artinya kita sedang ingin memelihara kendaraan-kendaraan yang memang punya soul, punya cerita masa lalu, punya suatu punya suatu inspirasi sehingga kita mau membuat itu menjadi barang kolektor seni. Yang saya bilang ini sebagai peluang kenapa? Karena kita itu kendaraan-kendaraan yang kumpul di sini. Kalau ditanya, lu mau nggak nyari mobil tiap hari? Jawabannya 90% pasti bilang nggak mau. Iya. Tapi gue mau pakai ini mobil sebagai joyride di hari weekend sehingga kita bisa menikmati. Oke, pertama menghargai masa lalu. Yang kedua, memori yang dulu nggak bisa kebeli sekarang bisa kebeli. Yang ketiga adalah kita melindungi cagar budaya otomotif Indonesia, bukan menghapus. Kan sama aja nih kalau misalnya kita datang nih ke ke sebuah lokasi pameran gitu ya. Oh udah nggak zaman pameran hitam putih, hapus aja semua harus berwarna, nggak bisa. Jadi kan kita harus selaras kiri kanan antara memelihara tetapi juga menghormati apa yang harus sedang dijalankan sekarang. Tadi saya lihat kenapa sebagai peluang, karena jujur aja kemarin sore saya langsung telepon Pak Bamsud karena kan saya di ini sebagai wakil. Bilang Pak, this is a good time. Kita itu perlu banget punya plat warna khusus untuk mobil-mobil yang memang untuk bisa kita pakai sebagai mobil koleksi, ya kan? Mungkin kita nggak bisa pakai tiap hari, nggak keberatan juga, nggak mungkin juga kita pakai tiap hari gitu. Jadi kita pakai kayak di Singapura, kayak pakai di Australia, di New Zealand. Kita punya plat khusus yang bisa keluarnya weekend, tanggal merah, jam malam, pokoknya jam-jam yang inilah, jam-jam yang tidak krusial gitu untuk lalu lintas. Halo. Nah lalu yang kedua adalah dari itu semua ini terlalu stereotip karena sebanyak-banyak mobil yang ada di sini mereka ini kayaknya kalau jam 2 siang di Sudirman nggak bikin macet karena nggak ada yang keluar kok. Ya kan? Tapi di sisi lain saya juga tahu karena saya berdiri juga di Departemen Perhubungan dan juga kepolisian. Kita ini cinta juga sama yang namanya alam. Standarisasi dari mobil-mobil zaman sekarang itu sudah memiliki standarisasi Euro 6. Itu untuk menurunkan tingkat polusi. Jadi ada sebab akibat ke situnya ada. Tetapi kita kan juga nggak bisa menghapus masa lalu. Kita ini juga nggak punya solusi. Misalnya gini, oke nih mobil nggak bisa jalan. Terus mobil mau taruh di mana? Ya kan? Kita ini jalan semua ini adalah orang-orang yang cinta sama undang-undang Indonesia, kita semua mau bayar pajak berapa aja. Benar nggak? Kita kalau ini mobil suruh berhenti, Indonesia kehilangan pajak banyak. Sementara kita kan juga punya suatu kewajiban. Ini mobil walaupun harganya misalnya tidak seberapa, tapi kalau kita udah cinta banget, dulu kakek gua naik ini, mau ke nyokap gua segala macam, pasti kita pelihara sampai kapanpun itu. Ya ngomong soal mobil tua itu, ini juga wanita ini paketnya Mercy Mini Om Rifan. Oh iya? Iya, Mercy Om Rifan. Sesuai speknya ya. Tapi pas saya dengarkan batasan untuk daily, saya langsung bingung, aduh pakai mobil apa ya harian saya gitu. Karena at the end of the day gini, at the end of the day adalah sebenarnya utilisasi dari kendaraan yang kita perlukan untuk harian itu adalah kendaraan yang sangat bisa sangat bisa diandalkan setiap hari. Dan kendaraan-kendaraan yang memang sudah berusia itu memerlukan perhatian ekstra. Biasanya perhatian ekstra itu hanya 1-2 orang yang mau dalam tanda kutip mau susah. Gitu. Sementara yang lain nggak usah, ngapain gue susah tiap hari, gue susah weekend aja nggak apa-apa, tapi susahnya gue cari gitu kan. Kayak gue balapan, ngapain gue balapan pakai baju balap, helm nggak ada AC, ngapain nih susah-susah gitu. Cuman nggak bisa. Gue suka balap, lo harus hormati gue suka balap. Lo suka merek mobil A, B, C, ya udah, terus kenapa? Kita nggak bisa samain lo sukanya maunya apa. Kayak tadi Om Rifat tadi ngomong tadi sini juga ada orang dia bela-bela mobil tua, pas depan sini mogok mobilnya. Dorong gitu. Mungkin ceritanya dia lebih diingat daripada dari sana ke sininya. Betul. Kan? Dan begitu lucu lagi, teman-temannya semua yang keluar semua juga harus dorongin dia. Iya lah. Sesuatu Lo mesti sadar sesuatu ya. The power of car community or community di Indonesia adalah kita itu negara yang sangat kurang transportasi publik. Artinya
Car community sama bike community itu punya peranan penting. Kita nggak bisa ngebatasin ini itu selama transportasi kita dari A ke B aja susah sampainya gitu. Berarti kan kita harus memelihara. Biasanya mobil-mobil atau motor-motor yang udah berumur itu pindah ke kota. Misalnya dari Jakarta pindah ke Tangerang, habis itu pindah ke Banten, pindah ke kota kecil, Iya, betul. Sebanyak-banyak kayak 1 tahun mobil itu penjualan 1 motor itu 10 juta, iya kan? Tapi tempat parkiran ramenya setengah mati ini 1000 itu nggak ada 1% ya kan? Iya, betul. Ya, jadi artinya kita tuh nggak kontribusi kayak gitu. Akan tetapi yang paling penting adalah kendaraan umum yang di atas 10 tahun itu yang nggak boleh lewat. Nah, karena dia beroperasi luar biasa hebat di tengah Jakarta. Betul. Diesel asapnya luar biasa hebat dan beresiko membawa penumpang banyak yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Gitu. Jadi kendaraan tuh tolong dipecah lagi. Makanya saya bilang ini sebetulnya peluang. Bukan masalah 10 tahun nggak boleh iya. Oke kalau nggak boleh itu apa solusinya? Maksudnya bilang ya nggak boleh aja. Ini kan gitu. Betul. Jadi kita nanti akan duduk bareng lagi bersama, ya kan akan membicarakan masalah itu semua. Iya. Namanya juga beride kan. Kita banyak nggak tak tahu maka tak sayang gitu lah. Iya, betul. Dengan adanya perkumpulan ini kita sering datang ke acara-acara kayak gini, kayak dorong pre-kondok. Nah, ini saking sayangnya. Ini saking sayangnya dia. Bensinnya dia irit, sayang. Bayangin ya. Sekarang pikirin deh baik-baik. Iya. Kalau yang berhenti di sini, begini gitu, kita Amin. tongeng tangan. Betul. Tapi yang berhenti pre-kondok kita bantuin karena kita Apalagi bayar kodoknya kiri lagi. Iya, makanya itu biasanya kasih koplingnya di kanan. Amin ya, temenin dorong. Iya, itu dia Deja. Jadi Deja kira-kira masih mau bertahan nggak pakai mobil itu yang Deja pakai? Kalau misalnya regulasinya itu masih boleh untuk mobil yang terawat atau enggak uji emisinya lolos gitu ya, saya akan tetap pakai daily. Gini ya, kalau dipikir baik-baik ya. Negara maju berpikir maju. Dia tahu mana barang tua, mana barang klasik. Iya kan? Mobil-mobil klasik di luar negeri itu dilindungi. Di sini mobil klasik dianggap tua terus dibuang dengan regulasi seperti ini. Kita ini pikiran negara berkembang, pikiran kembang dulu ke samping, bukan maju. Nah sekarang dengan adanya kita berkumpul, kita harus buka wawasan mereka yang membuat undang-undang untuk berpikir lebih maju. Karena nantinya penyesalan datang belakangan ketika kita kehilangan semua harta karun yang dianggap usang padahal berharga, kita baru sadar kenapa ya dulu kita bikin undang-undang kayak gitu. Karena itu pernah terjadi 10 tahun yang lalu kita kehilangan mobilnya Vespa apa segala macam ke luar negeri karena di sini bilang ini sampah nih nggak ada artinya. Pas kirim ke sana harga 10 kalinya. Gitu, jadi yang kayak gitu lah kita harus balansa antara yang digunakan harian sama yang kita koleksi yang punya arti kepada hati kita. Betul.